pengusaha berusia 29 tahun merintis usahanya pada tahun 2010 dan kini pada 2022 usahanya sudah memiliki omset ratusan juta rupiah. Bidangnya cukup fenomenal di Indonesia, yakni jadi supplier ikan hias. Nah, kira-kira bagaimana perjalanan dan tantangan pengusaha ini dalam merintis usahanya sejak 2010? Saksikan perbincangannya bersama saya Dina Gurning di Invest Time on Location. Ke bagian peternakannya dan sudah janjian nih sama Kak Niko. Halo, apa kabar Kak Niko? Nikolas Kurniawan sebagai pengusaha ikan atau supplier ikan atau apa kita katanya tadi? Eksportir dan importir ikan hias. Apa yang aku dengar tadi? NKRI. Apa tuh? Apa Jadi tuh Kak? nama saya kan Nikolas Kurniawan. Biasa dipanggil teman-teman tuh NKRI. Apa tuh singkatan? Nikolas Kurniawan Raja Ikan. Nikolas Kurniawan Raja Ikan. Oke. Soalnya kita udah lebih dari 12 tahun. Udah lebih dari 12 tahun. Berarti dari 2010. Betul. Berarti sudah bisa dibilang pengalamannya cukup banyak gitu ya untuk kita wawancarai hari ini sebagai pengusaha ikan. Nah, Kak Nikolas sekarang ini tuh lagi sibuk apa sih di peternakan? Jadi tiap 3 hari itu datang ikan impor, kita juga ekspor, jadi imbang sih. Jadi ada impor, ada ekspor juga ke berbagai negara. Iya, berarti aktivitas utamanya adalah ekspor impor ini sendiri. Betul. Tapi kan budidaya juga ya? Budidaya sedikit lah. Budidaya sedikit? Iya, sedikit. Oke. Banyak kan ekspor impor kita. Kalau budidaya banyak kan di tim kita. Jadi kan kita masukin dari luar negeri jenis-jenis tertentu yang laris, yang varian-varian yang unik-unik. Nah, itu kita oper ke tim kita buat dibudidaya. Oke, pertanyaan paling mendasar pemirsa ke seorang pengusaha. Kenapa akhirnya memilih usaha ikan? Oke. Dan gimana ceritanya? Jadi kenapa ikan hias itu? Saya soalnya dari SMA udah mikir kan, saya ini pengen sukses jadi seorang pengusaha, tapi di bidang apa? Saya mikir-mikir kalau jadi pemain bola, dulu saya suka main bola, kayaknya susah deh mau jadi pemain bola yang sukses, karena kalau kita mau berhasil kan harus jadi salah satu yang terbaik di dunia. Betul. Ya kan susah. Teknologi kayaknya juga kalah jauh sama negara lain gitu kalau adu teknologi. Terus mau adu misalnya produksi murah-murahan harga. Saya udah sering berangkat ke Cina, itu susah banget kalau mau bersaing adu murah harga di sana, karena mereka mesinnya itu udah sangat canggih, kerjanya juga sangat efisien dan sebagainya. Kayak susah. Saya pikir kalau saya di Indonesia sebagai orang Indonesia mau jadi nomor 1 di dunia, mau bersaing di tingkat dunia itu di bidang apa yang bisa. Nah, akhirnya saya ketemuin di bidang ikan hias gitu. Sebenarnya bukan cuma ikan hias, di semua secara keseluruhan agriculture. Jadi Indonesia itu bakat alamnya yang dikasih sama Tuhan itu ya kekayaan alamnya, sumber daya alamnya. Saya lihat pengusaha-pengusaha Indonesia yang paling sukses-sukses, yang paling kaya, hampir semuanya itu bukan di bidang teknologi, bukan di bidang manufacture, tapi pengelolaan sumber daya alam. Nah, ikan hias ini salah satu sumber daya alam yang seringkali itu diremehkan. Jadi seringkali dianggap sebelah mata, cuma tukang ikan, apa ada masa depannya? Nah, orang banyak nggak tahu. Jadi Indonesia ini kayaknya dan luar biasanya tuh bukan cuma di atas gunung, di bawah tanah, ya, seperti yang orang udah tahu, bukan cuma lautnya yang kaya, sungai-sungai di Indonesia juga kaya sekali, gitu. Dan orang dulu kan pikir, oh ya Indonesia itu di sungainya aja ada emas, padahal bukan cuma literally emas batangan aja yang ada di sungai-sungai di Indonesia. Tapi ikan hias itu seperti yang saya pakai ini, tiger fish, canamaru, arwana, botia, itu juga emas yang seringkali harganya malah lebih tinggi dari emas betulan gitu. Dan komoditasnya gitu. Jadi ikan-ikan ini ya sekarang, apalagi sekarang makin banyak pengusaha ikan hias, makin banyak yang berkecimpung di dunia ikan hias. Ini membawa kesejahteraan yang luar biasa buat masyarakat di sekitar sungai juga. Gitu. Ini biar aku kebayang nih Kak, sehari kalau di usahanya Kak Nikolas sendiri ini sudah bisa menjual berapa ikan setiap hari? Kita banyak sih. Kurang lebih sampai di atas 10.000 ekor per bulan, per minggu. Dalam 1 minggu lebih dari 10.000. Dan daerahnya bukan cuma di Indonesia aja, bukan cuma di luar Jawa aja, tapi juga ekspor. Ke negara apa aja tuh Kak? Jadi kita kalau impornya itu kita fokusnya ya paling banyak itu mayoritas
dari India. Nah ini Dari contohnya ikan-ikan India. Kita juga dari Myanmar. Nah itu negaranya lagi perang, tapi kita masih dagang sama Myanmar. Tapi ini istilahnya ikan yang memang lagi naik daun ya. Betul. Ini apa nih Kak tipenya? Yang Ini sampai namanya snakehead atau ikan gabus, gila? Ikan gabus, ikan cana. ikan cana. Di Indonesia juga ada, oke. tapi di luar negeri dia punya motifnya itu beda. Oh, Gitu. Kenapa Kak? Kok ini yang lagi naik daun? Apa yang dilihat sama konsumen gitu? Jadi keluarga snakehead itu dia punya variasi warnanya tuh bagus dan relatif mudah buat peliharanya. Oh, Gitu. oke. Jadi buat diternakin, buat dikembangbiakin juga itu relatif bisa di Indonesia. Gitu. Jadi banyak orang yang suka pelihara, terus mereka ternakin jadi mata pencarian kan. Jadi banyak yang saya import, banyak yang mau beli untuk ternak. Selain itu juga ikan cana ini beda sama jenis ikan lainnya. Misalnya kalau ikan arwana hampir semua OBC itu menengah atau menengah ke atas. Ya. Tapi kalau ikan cana ini merakyat banget. Jadi dari kelas yang paling bawah sampai paling atas, saya kenal beberapa konglomerat Indonesia, mereka suka ikan cana. Penggemarnya dari berbagai level ya? Betul, Oh, dari bawah oke, sampai atas oke, sana. oke. Harganya itu relatif murah. Jadi kayak gini nih, 100 ribuan aja 100.000. udah dapat ikan cantik ini gitu. Tapi yang kecil ya, dan harganya naik turun tergantung kualitas. Ada yang sampai ikan yang sama, ada yang 100 ribuan, sampai ada juga yang jutaan. Padahal sama-sama ikan auranti. Itu jadi ada yang beli bahanan di progres biar jadi cantik. Akhirnya ya bisa dapat keuntungan. Terus juga ini jadi penggemarnya tuh dari yang ya segala macam golongan itu segala macam golongan. bisa menikmati, bisa beli, bisa pelihara gitu. Oke. Jadi sangat luas. Pertanyaan utama untuk seorang pengusaha setelah 12 tahun buka usaha, punya usaha ikan ini, omsetnya per bulan sekarang berapa? Wah, udah lumayan lah. Bisa bangun ini, bangun itu. Sampai kepala tiga nggak? Sampai ratusan juta per bulan? Bisa ya lebih lah bisa. Sampai ratusan juta pemirsa, tapi tentu saja merintis dari nol dong. Iya. Kalau betul. mengingat dulu 12 tahun yang lalu, mulainya tuh modalnya tuh apa sih Kak Nicholas? Selain uang mungkin boleh disebut berapa besarannya dan apa sih yang paling sulit gitu? Oh dulu pas mulai juga saya cuma modalnya 2. Satu tekad, 2 nekat. Jadi benar-benar kagak ada modal sama sekali. Modalnya nol nih atau? No, kita puterin. Jadi oke. benar-benar kita gulung recehan kalau orang bilang. Jadi di bisnis ikan hias ini bedanya sama bisnis lain, untungnya kita itu ketakar. Kalau misalnya kita mau jual makanan atau apa, orang udah pada tahu untungnya kita itu berapa. Iya. Tapi kalau di bisnis ikan hias itu banyak banget variabelnya. Gitu. Juga di bisnis lain misalnya ya, apalagi kalau kita bicara saat ini, banyak perusahaan gede yang buat jualan kopi aja diinvest sampai triliunan, bukan ratusan miliar lagi. Sekarang kalau saya jualan kopi, gimana caranya bersaing lawan yang diinvest triliunan, gitu. Itu juga orang-orang yang pinter-pinter apa segala macam kan pada ya banyak di industri sana. Betul. Tapi kalau di industri ikan ini relatif gak terlalu berat lah persaingannya gitu. Oke. Dan juga harganya itu gak ketebak. Dan gak ada perusahaan yang invest triliunan atau ratusan miliar di bidang ini, belum ada. Dan juga kalau invest sebesar itu juga belum tentu untung, karena bisnis makhluk hidup ini ya ikan bisa mati, tergantung ada pengalaman nggak gitu. Jadi ya itu kalau kagak ada pengalaman, mau lakuin segimanapun modal berapapun pasti habis nih. Udah kayak judi slot lah. Karena kayak judi slot. Iya, kalau nggak ada pengalaman, tapi kalau ada karena ya ini variabelnya banyak itu ya kan. banyak. Salah satunya mungkin bagaimana cara mempertahankan si ikan-ikan ini, ikan hias ini tetap hidup sampai ke tujuan. Bukan gitu. cuma hidup pas pengiriman, kita bisa progres nih. Kayak ikan-ikan yang saya jual, rata-rata itu ikan PO, istilahnya Udah ikan ada yang beli. pre-order. Jadi ikan pre-order itu asosiasinya ikan bahan. Bahan tuh maksudnya ikan baru datang dari luar negeri, belum ibaratnya cewek belum glowing, belum kenal make up, belum kenal salon, gitu. Jadi ibaratnya kayak gitu. Jadi kita jualnya banyak ikan bahan, customer beli, mereka progres, mereka kasih makan yang bagus, mereka rawat, akhirnya jadi glowing. Itu harganya bisa yang tadi yang 100.000 bisa 1 juta. Gitu. Itu semua
binatang rata-rata kayak gitu. Ini nih yang di sini udah termasuk udah glowing belum, Kak? Belum, ini Oh, ini masih belum. bahan semua. Oh, ini semua masih Ini bahan. baru datang dari India sana, masih perlu perawatan, nanti dirawat, dikasih makan, dikasih makanan yang mengandung pewarna biar glowing. Justru disitulah orang bisa Iya. menikmati sebagai pecinta atau penggemar ikan gitu ya, prosesnya itu Proses. pemirsa. Oke, Iya. oke, oke. Dan kalau memang kayak gitu, ini kan berarti kan variabelnya banyak banget ya, Kak Nicholas. Gimana cara menentukan harga? Tadi kan range-nya kurang lebih Iya. kalau yang kayak gini siap jual sekitar 100.000. Kalau yang Iya. jenis cana seperti itu. Bagaimana cara menentukan, oh yang ini tuh 100.000, oh yang ini tuh 120.000. Apa yang dilihat kalau memang ikan itu masih belum, istilahnya masih belum glowing gitu. Oke, jadi kalau saya sih ikan ini kan keunggulannya ikan ini ya mayoritas tuh masih dari tangkapan alam. Ya. Jadi jumlahnya itu tergantung kebaikan alam. Ada jenis-jenis tertentu yang seperti misalnya cupang. Hari ini cupang ancur-ancuran banget Ya. karena terlalu mudah di ternaknya. Tapi kalau ikan tangkapan alam ini ada momen-momen, ada waktu-waktu tertentu dia banyak keluar dari alamnya, tapi ada waktu-waktu tertentu juga kosong sama sekali. Nggak keluar sama sekali dari alamnya. Jadi supply-nya itu ya bisa lebih bisa terprediksi lah. Kayak saat ini baru habis musim nih. Jadi kalau pas lagi musimnya ya tentu kita modal berapa ya kita untungin paling 10%, 15% gitu dari harga modal. Harga modal. Tapi kalau pas lagi ikan lagi sulit, lagi gak musim, ya kita bisa ambil keuntungan lebih tinggi gitu. Dan di level customer kita bukan kayak kita jualan produk lain yang kita untung 5.000 aja masih ditawar. Kalau produk ikan hias, hampir semua jenis ikan hias, bahkan termasuk cupang yang katanya lagi hancur-hancuran itu, kalau kita bisa mengeluarkan potensi terbaik dari ikan tersebut, ya harganya suka-suka kita gitu. Oh, Gitu, jadi jadi berarti bisa dibilang bukan dilihat dari ukuran, dari warna, bukan dari situ, tapi dari kondisi saat ikan. beli itu berapa, terus kita rawat apa segala macam, baru dari situ ditaker lah, oke, kita ngambil untungnya sekian gitu ya. Iya, dan ada juga misalnya ini kan masih ada minus-minusnya dikit, misalnya siripnya masih robek-robek Ya, dikit. Nanti udah mulai mulus semua, terus warnanya udah naik, terus mentalnya udah bagus. Apalagi kalau diikutin kontes dan menang kontes, baik kontes online maupun offline. Sekarang kan kontes cana ini banyak, kalau udah menang piala harganya udah tinggi banget lagi. Itu gitu. dia yang menarik di sini. Orang kan biasa investasi itu apa sih? Tanah, emas, gitu kan, saham. Iya. Nah ini investasi ikan. Betul. Kalau dari Kak Nicholas sendiri nih, sebagai istilahnya yang sudah lama lah di bidang ini, apa sih rekomendasinya untuk pemirsa nih, misalnya masyarakat yang pengen investasi ikan? Ikan gitu. Jadi kalau ikan ini, kalau saya sangat merekomendasi gitu, sangat merekomendasi investasi ikan hias karena saya sendiri udah merasakan gitu luar biasanya. Saya mulai dari satu akuarium, nggak punya modal sama sekali. Lama-lama satu rumah saya semua akuarium. Akhirnya bisa beli rumah khusus buat taruh akuarium. Buat peternakan gitu. Iya, bahkan beli rumah dari akuarium juga udah gitu. Jadi Dikasih rumah sama ikan-ikan nih ya, Betul. Kak Nicholas. Jadi ini ya salah satu investasi yang luar biasa banget. Jadi investasinya lihatnya dari mana. Jadi misalnya kita beli bahanan, kita tahu cara mainnya, tahu cara progresnya, tahu cara rawat ikannya, ya akhirnya ikannya nilainya tinggi, kita upload di forum, di mana segala macam, ya itu nanti banyak yang nawar dengan harga tinggi. Tapi selain itu juga komunitas ikan ini itu besar dan semakin bertumbuh. Salah satunya kita kembangin komunitas Cana X Aquascape di Facebook. Jadi kita cuma investasi ikan lah, katakanlah 100-200 ribu, kita udah bisa masuk ke komunitas yang isinya puluhan ribu orang. Jadi itu bisa masuk, kita bangun silaturahmi dengan berbagai orang dari berbagai kalangan gitu. Jadi investasinya juga kita dapat banyak saudara baru, banyak sahabat baru. Bahkan dari ikan ya, saya piara ikan, saya hobi ikan, saya kenal dari tentara sampai pejabat juga, ya dari sini sesama masuknya sesama hobi gitu. Oke.
investasi bukan cuma ikannya, dan tapi juga relation membuka juga. pintu-pintu kesempatan lainnya juga. Salah satunya Betul. adalah relasi. Oke pemirsa, setelah ini saya akan tanya Kak Nicholas tantangan seperti apa yang dihadapi saat pandemi pada bidang usaha ikan hias. Namun sementara kita saksikan jeda berikut, tetap bersama kami di Invest Time on Location.